Halo teman-teman semuanya. Hari ini jam 2.05 kita mendapatkan email momen ya. Momen inverter Bliss Hammer di M5 5 menit ya. Jadi kita akan masuk seperti biasa. Kita akan observasi price-nya. Oke, di sini BTC, jadi kripto ya, cryptocurrency. Kita akan lihat dulu data candlenya apakah benar inverter Bliss Hammer. Karena antara server dan aplikasi yang saya gunakan ini berbeda, teman-teman ya. Oke, BTC USD M5. Oke, benar ya, dia inverter Bliss Hammer. Dan dia di level ini kalau ada reject levelnya ada sih di sini 100 ya, angka 100 sesuai dengan candle 5 menit ya. Nah, kita akan masuk ke M1-nya. Apakah di sini konsolidasi atau tidak? Ini dua candle udah jalan nih, kayaknya dia ke bawah. Berarti rawan konsolidasi. Nah, kita akan lihat dulu dan kita pasang level-level yang mungkin bisa memberikan kita petunjuk ya. Nah, ini nih, level 1000 ini ya. Level ya di sebelah sana lah. Oke. Nah, closingnya kan di area sini. 904. Satu candle, dua candle udah jalan. Kalau inverter Bliss Hammer secara teori buying pressure, maka di sini harus terjadi proses konsolidasi. Nah, kita akan lihat dulu nih. Ini level kita udah disentuh. Kalau ada reject, kita bisa buy. Kalau enggak, kita harus waspada nih. Ini belum ada pergerakan apa-apa. Oke, dia turun kan. Nah, kalau dia naik, ini balik ke openingnya. Kita bisa buy di area situ. Tapi kalau enggak, kita tunggu. Oke, dia jebol. Berarti dia bukan buying pressure. Dia menggunakan SB ya. Nah, itu dia kadang-kadang di analisis itu kita tidak bisa berpikir dua arah. Kita harus mengorbankan yang lain ya. Karena target kita adalah buying pressure di sini, inverter Bliss Hammer nih. Cuma areanya strong ya. Ini hati-hati banget di area di bawah deviasi 1. Oke, sekarang kita akan lihat. Sini harusnya bisa di buy kalau kayak gini. Cuma kalau udah lewat ya. Ini jam 2.08. Oke, kita tunggu saja. Siapa tahu kita dapat di 2.09. Karena ini level yang harus udah di break. Nah, openingnya dia di area sini. Ini udah 4 candle. Kalau ini sih market maker ya, market maker. Cuma untuk ke atasnya ini kita perlu rejection. Kalau terlalu besar, hati-hati. Oke. Balik ke opening. Oh enggak, dia enggak balik. Kita lihat dulu. Oke, dia nggak balik ya. Berarti dia ngapain kah gitu? Dari 1 2 3 ini udah kelihatan dia polanya gimana. Berarti dia di sini ngapain? Dia cuma konsolidasi, teman-teman ya. Nah, ini udah ditembus kan. Nah, kita lihat sekarang yang ini. Nah, dia harus turun. Ini kita nggak dapat momen nih.
Yang tadi inverted bullish hammer jadi bearish ya, berarti di sini seputaran konsolidasi. Habis ini lebih bagus di buy ya. Karena di sini dia udah menunjukkan bukti. Oke, bisa buy di sini. Target di area sini. Ya, dia ke atas sini. Kita akan lihat dulu. Karena seharusnya ini udah menjadi bukti, teman-teman ya. Ini udah menjadi bukti, ini menjadi bukti, ini menjadi bukti. Nah, itu udah ada rejection juga udah ada. Jadi ya udah dia ke area sini. Dia harusnya bullish di sana. Ini ada area 100 soalnya. Ini harus di break ya. 61 100 ini harus lewat. Ya. Oke, sekarang buy lagi. Ini di buy lagi. Ini yang sekarang yang besarnya. Biasanya kayak gitu ya. Dia hanya retrace aja di sana. Sekarang yang besar. Sekarang bisa mencapai di sini. 20 YME kena. Karena harusnya tadi kalau strong. Nah, itu dia, kan? Yang di video sebelumnya kan kayak gini juga. Dia itu membuat bullish tapi nggak besar gitu. Karena di sini ini udah market maker nih. Ya, di sini ini kawasan market maker yang berelasi dengan level itu. Nah, itu dia teman-teman. Ini agak lewat ya. Karena memang tadi kita nggak dapat peluang, di sini kita nggak dapat peluang karena takutnya di sini melawan tren, jadi kita nggak buy. Kemudian di sini kita nggak buy juga karena tren ini dan ini. Takutnya konsolidasi ya, memang konsolidasi. Kemudian di sini udah jelas banget ya bahwa dia tidak menembus 1000 itu dan dia pasti naik, teman-teman ya. Makanya di sini saya bisa targetkan di 20 karena ya ini harus di break. Break ini harus nembak ke sini. Ya karena dia memerlukan tekanan di situ. Dan kalau time frame kecilnya, memang di sini terdapat juga market maker di bawah sini pasti. Di candle kecil ini ya. Nah, ini kan candlenya M1. Nah, kalau ini candlenya weekly atau monthly itu biasanya bisa diobservasi. Oke, itu dia teman-teman bagaimana cara memprediksi ya. Memprediksi candlestick ini di kripto kan? Kripto. Jadi apa bedanya ya kan? Trading itu mau dimanapun asal sudah dia menawarkan candlestick itu cara kerjanya sama teman-teman ya. Cuma memang dia dinamis, masalahnya di situ. Itu kenapa strategi tidak berguna untuk strategi yang fix atau flat itu tidak akan berguna di market karena dia itu dinamis ya kayak gitu. Jadi strateginya juga harus dinamis sesuai dengan keadaan sekarang, apa yang ditawarkan dan kalau bisa sedetail mungkin diobservasi antara data 1 2 3 4 5 seperti yang saya baca di sini. Yaitu akan lebih meningkatkan rasio probabilitas kita. Karena itulah market maker seperti itu. Kalau kita tidak bisa 100% menjadi market maker ya otomatis tidak bisa ya karena kita kan hanya terbatas pada chart dan candlestick saja dan data-data ini. Tapi kalau 75% masih mungkin. Jadi kitalah market maker ya. Mirip market maker artinya siapa yang profit konsisten? Market maker. Jadi kalau kita bisa meniru cara kerjanya berarti kita bukan trader tapi kita trader berbasis market maker dan di sanalah kunci dari profit konsisten.
Setidaknya itu yang bisa saya share dari pengalaman pribadi teman-teman ya. Memang di sini tidak menawarkan orang untuk menjadi kaya, tidak ya. Tetapi setidaknya saya berbagi bagaimana cara mendeteksi mereka seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman. Salam trader. Sampai jumpa di analisis berikutnya.